hadirin sekalian yang saya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang saya hormati, karena narasumber kita sudah bergabung bersama kami, maka saya selaku MC Risma Hanubun yang akan menemani hadirin semua selama acara berlangsung. Saya mohon izin untuk memulai kajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan kepada keynote speaker kita pada malam hari ini, yakni Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa yang telah hadir bersama kami dalam acara kajian sharing spesial MT di Power of Hijrah pada sore hari ini pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbil mursalin. Nabi Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam majelis pada sore hari ini. Untuk memulai acara pengajian rutin pada sore hari ini, tak lupa juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta para tabi'in, tabi'ah serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, kepada yang terhormat Al-Mukarram kita Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa, kepada yang terhormat jajaran admin yang telah menyelenggarakan kajian kita pada sore hari ini, yang terhormat kepada media partner yang sudah bekerja sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi, dan yang terhormat dan yang saya cintai, saya banggakan para jamaah yang sudah turut hadir dalam acara kajian kita pada sore hari ini. Baik, para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara akan membacakan sunan acara kajian kita pada sore hari ini. Adapun sunan acara peringatan Maulid pada sore hari ini, yang pertama ialah pembukaan, kedua acara inti penyampaian materi, ketiga sesi Q&A, yang kelima sesi penyampaian statement closing atau nasihat dari Al-Mukarram kita Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa, dan yang keenam doa dan penutup. Demikianlah beberapa serangkaian acara kajian kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk kepada acara berikutnya, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan bacaan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, kepada para hadirin, untuk sesi pembukaan sudah kita lalui bersama, maka kita akan masuk kepada agenda berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi. Sebelum kita masuk kepada agenda penyampaian materi, maka ada pun aturan yang berlaku saat kajian ini berlangsung. Yang pertama, utamakan adab saat bermajelis. Yang kedua, siapkan alat buku dan pena untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Dan yang ketiga, dilarang keluar limit saat kajian berlangsung, utamakan adab dalam menuntut ilmu. Yang keempat, dilarang on mikrofon jika tidak mendapatkan izin dari MC. Yang kelima, dilarang akwat on cam jika tidak menutup aurat dengan sempurna. Saya tegaskan kepada para akwat, jangan coba-coba jika on cam. Dan bagi ikhwan boleh on cam jika berpakaian rapi dan sopan. Dan kepada pemateri akan diberi waktu 30 menit untuk sesi penyampaian tausiah. Demikian itulah aturan kajian kita pada sore hari ini. Mohon kerjasamanya untuk mentaati aturan yang berlaku. Baik, Alhamdulillah untuk sesi yang ditunggu-tunggu oleh para hadirin semuanya, yaitu sesi penyampaian materi dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum zikir dan salawat bersama. Kepada Al-Mukarram kita, Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal, dan kita berharap di sore hari ini menjadi sore hari yang penuh dengan berkah dan menjadi manfaat untuk kita sekalian dan untuk seluruh umat. Di awal kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita sekalian, di mana dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Haddad di syair beliau, bitaufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kullu mufarigi. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala lah orang-orang yang taat itu mereka melakukan taat mereka kepada Allah.
Dan dengan penghinaan dari Allah, dengan hinaan dari Allah, mereka orang-orang ahli maksiat itu bermaksiat. Bahwa yang kita harus mengerti taat atau perbuatan baik itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian kepada kita sekalian. Dan sebaliknya, semua amal yang buruk itu adalah khudlan, yang disebut dengan khudlan, yaitu dihina kita oleh Allah dengan menjerumuskan kita kepada maksiat itu. Dan di awal dan di akhir, karena maksiat adalah kehinaan. Karena semua apapun yang melanggar Allah dan Rasulnya adalah perbuatan yang hina dan keji. Dan juga semua hal-hal yang berbau taat, berbau amal ibadah, berbau amal-amal yang baik, itu adalah hal-hal yang terpuji. Dan kalau kita mau melihat kepada berbagai bentuk taat dan amal baik, kita akan melihat kepada amal baik yang terindah, yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan Nabi Muhammad SAW, mengagungkan beliau, mengingat beliau dengan ta'zim, bersalawat kepada beliau, dan apapun yang terikat dengan beliau itu adalah hal yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya diulang-ulang di Al-Qur'an. Karena banyaknya disebut-sebut di sana dan di situ yang mengajarkan dan mendidik kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Nabi Muhammad itu tidak seperti siapapun dari kalian, tidak seperti laki-laki biasa, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup dari para nabi. Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an di mana di situ Allah menjelaskan bahwa harusnya kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertai Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW, kalian akan dicintai oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman betul? Wa yusallimu taslima apa ya? Wa yusallimu taslima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya saya lupa sekarang ayatnya, ada 3 ayat. Yang 3 ayat ini menjadi pilar utama yang mendidik kita untuk mengagungkan sang Nabi Muhammad SAW. Di mana yang pertama dari itu adalah yang tadi kita sebutkan, dan yang kedua kita sebutkan, yang ketiga ini saya tidak ingat sekarang, tapi itu di akhir ayat ataupun di inti ayat tersebut di mana Allah SWT mengatakan wa yusallimu taslima falaula in wa yusallimu taslima wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jikalau yang artinya itu jikalau mereka ada masalah atau ada sesuatu yang membutuhkan ketentuan, yang membutuhkan jawaban atas semua masalah mereka, atas semua urusan mereka, mereka harus menaati apa yang kau tunjuk hai Nabi Muhammad, apa yang kau pilih hai Nabi Muhammad, dan mengikuti perintah itu. Dan mungkin kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari mereka merasa keberatan dengan apa yang itu rujukanmu, apa yang itu doronganmu. Wa yusallimu taslima, tapi kata Allah, walaupun mereka merasa berat, mereka harus betul-betul mempasrahkan itu kepadamu. Mempasrahkan itu kepada Muhammad Nabi SAW. Di mana yang dimaksud contohnya kita di kehidupan kita sehari-hari, ada hal-hal yang mungkin kita lihat ini baik, kita mau lakukan, tetapi melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW atau sunnah beliau. Di sini kita harus tinggalkan. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah di ayat yang akhir tadi itu. Pada saat kita melihat sesuatu hal yang itu ada yang cocok untuk kita, ada yang kita lihat baik, tapi jika ada bagian dari itu yang melanggar sang Nabi SAW, kita harus tinggalkan, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi barusan kita sebutkan. Wa yusallimu taslima. Taslima itu memasrahkan segalanya kepadamu hai Nabi SAW. Dan kita mengerti bahwa beliau SAW itu adalah utusan Allah, dan Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Maka jika Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, jika kita mau melakukan yang terbaik, ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk, ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dorong kita dan perintahkan kita untuk ke sana. Yaitu hal yang tadi kita sebut ini, antara memasrahkan semuanya kepada yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan sesungguhnya tidak ada kegembiraan,
ataupun kesenangan, ataupun ketenangan di dunia, apalagi di akhirat, yang datangnya, yang asal muasalnya adalah apapun yang melanggar atau tidak sesuai dengan ajaran sang Nabi SAW. Tidak ada, apapun itu. Dalam bentuk apapun, dalam konteks manapun. Tidak ada hal yang betul membawa kebaikan untuk seseorang di dunia, apalagi di akhirat, yang itu melanggar apa yang didorong dan diajak oleh sang Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada. Jika itu ada, itu hanya khayalan semata, tidak akan berjalan waktu, terkecuali akan terlihat busuknya, akan terlihat buruknya, akan terlihat bahwa itu semua adalah kesalahan. Itu semua adalah dusta. Dusta saja. Bukan hanya harta sendiri yang bisa membuat seseorang bahagia. Bukan hanya tahta sendiri yang bisa membuat orang bahagia. Bahkan seseorang yang dikumpulkan hartanya, tahtanya, dan semua apapun, dia bisa menjadi orang yang kehidupannya paling sempit, bahkan jika semuanya dia miliki. Karena kebahagiaan di manusia itu sangatlah simple, yang itu maksudnya bukan sangatlah simple. Mungkin kita melihat cara kita memandang kepada banyak hal itu terkadang berbeda. Nah, dimaksud kayak contoh, saya beri contoh. Jika manusia yang pemasukannya dia, misalkan, pemasukannya dia sebesar 5 juta per bulan. Dia diberi hadiah uang sebesar 1 juta. Dia akan gembira nih. Dia akan senang. Tapi kadar kesenangan itu sama dengan orang yang gajinya 50 juta sebulan, dikasih hadiah 10 juta. Kadarnya sama, walaupun hadiahnya berbeda. Hadiahnya yang ini 1 juta, yang ini 10 juta. Yang ini 10 kali lipat. Tapi kesenangannya kurang lebih mirip. Kenapa? Karena memang masukan dia atau gajinya dia 10 kali lipat dari gajinya ini. Jadi kita bisa bilang kesenangan mereka sama. Walaupun di mata kita pendapatannya beda. Yang dimaksud, yang dituju di sini, kesenangan manusia itu semua seakan ilusi. Semua apa yang ada di dalam benak pikiran dia. Bisa kita dikasih uang atau harta yang banyak, tapi kita tidak bahagia. Karena ilusi. Bisa kita dikasih nikmat yang banyak, tapi kita malah sedih. Karena ilusi. Bisa kita dikasih nikmat yang tidak begitu banyak, atau bahkan tidak dikasih apa-apa, tapi kita senang. Karena ilusi. Contohnya, jikalau kita tidak punya pekerjaan apa-apa, misalkan. Ada orang yang menjanjikan kita dan menceritakan kita bahwa dia akan mempekerjakan kita, misalkan, dan menceritakan kita cerita yang panjang, yang meyakinkan kita bahwa suatu hari nanti kita akan sukses dan lain sebagainya. Secara tidak langsung kita langsung merasa sukses. Kita langsung merasa hebat. Seakan kita sudah dalam keadaan yang akan datang itu. Padahal itu tidak datang, itu belum datang, dan mungkin nanti akhirnya tidak datang juga. Tapi kita merasa seakan kita sudah sukses. Kita merasa seakan kita sudah bahagia. Dan sebaliknya, orang yang banyak harta, banyak uang, pada saat dia melihat kemungkinan kecil akan kebangkrutan dia, atau lain sebagainya, seakan-akan dia sudah bangkrut. Pemikirannya dia, otaknya dia, semua sibuk, seakan dia sudah bangkrut. Itu apa? Itu ilusi. Contoh orang yang diberi suatu hadiah, dan dikatakan, ini saya beri hadiah kamu. Tapi, besok kemungkinan kamu mati. Kau ambil hadiah ini. Besok mungkin kau mati, mungkin kau hidup. Nggak bakal dia nikmati. Padahal dia dapat hadiah. Kemungkinan dia mati, kemungkinan dia hidup. Dia punya hadiah, mestinya dia senang. Tapi dia tidak bisa senang. Kenapa? Karena ilusi kemungkinan besok dia mati itu. Padahal, semua makhluk manapun di dunia ini, kalau kita datang ke mereka, tanya, ada tidak kemungkinan besok kau mati? Ada. Kenapa ada? Karena orang yang mati di dunia, berapa umur kita? Misalkan umur kita sekian. Orang-orang wafat ada yang dari umur beberapa bulan, ada yang umur 1 tahun, 1 tahun sekian bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai berapapun, di umur berapapun ada orang-orang yang wafat. Yang laki-laki di umur itu ada, perempuan yang umur itu ada, orang kampung kita mungkin ada, dan orang-orang di dunia ini di waktu manapun bisa kita wafat. Dengan sebab apapun. Karena kecelakaan kah? Karena sesuatu, bahkan penyakit kah? Karena sebab yang mungkin tidak dilihat. Kemungkinan ada mati. Tetapi pertanyaannya, kalau kita dibilangkan, ini kau sekarang saya akan kasih hadiah yang banyak, saya kasih rumah, tapi kemungkinan besok kau mati. Mungkin juga enggak. Mungkin dia tidak bisa merasakan nikmat itu. Kenapa? Karena dia mengira besok dia akan mati. Tapi padahal semua orang ada kemungkinan besok ia mati.
kenikmatan itu hilang. Karena kenikmatan yang kita rasakan itu seperti sesuatu yang ada hanya di dalam benak kita. Bukan tergantung apa yang di sekeliling kita. Jadi kegembiraan kita bukan dengan berapa uang yang masuk, atau berapa yang keluar, atau berapa yang kita dapatkan. Kita rugi berapa. Itu semua relatif. Itu semua berubah. Itu semua bisa datang dan bisa pergi. Tapi intinya kondisi di dalam kita sebelum di luar. Internal sebelum eksternal. Luarnya saja. Bagaimana dari luar dia terlihat punya. Dia terlihat bahagia. Dia terlihat. Yang melihat dia bukan siapa-siapa. Yang melihat dia bukan orang yang akan membawa kepadanya manfaat. Tapi dia hanya peduli bagaimana dia dilihatnya. Ini adalah suatu kesalahan. Karena yang harus kau ketahui, sebab kenyamanan itu bukan dari yang di luar. Sebab kenyamanan dan ketenangan itu dari dalam kita. Baru nanti terlihat di tubuh kita, di kelakuan kita, dan selesai. Kalau kita mau cari kenyamanan dengan dilihat orang nyaman, salah jalannya berarti. Orang mau dilihat orang kaya, dia beli-beli barang-barang yang mahal misalkan. Ini salah. Kenapa? Karena kau beli barang yang mahal, itu tanda bahwa yang beli ini orang kaya misalkan. Kau beli barang mahal itu tidak membuatmu kaya. Kau beli mahal ini barang kau mengeluarkan harta secara tidak cocok, bukan tempatnya, hanya untuk barang ini, hanya untuk dilihat orang. Yang itu tidak merubah kondisi kita di dalam, tapi merubah kondisi kita di luar. Jadi menambah kebohongan di dalam diri kita. Jadi menambah kita merasa tidak yakin, kita merasa insecure mungkin di dalam diri kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa hubungannya antara yang saya bicarakan dengan topik di hari ini. Semua akan nyambung nanti. Yang saya maksud adalah, semua apapun yang ada di dalam jiwa manusia, itu dimiliki oleh Allah. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada milik Allah. Tidak dimiliki oleh yang lain. Tidak bisa siapapun dari selain Allah yang bisa memberikannya kepada kita. Tidak bisa. Entah itu harta, entah itu yang lain. Mungkin kita bisa merasa enak, bisa merasa nyaman di waktu yang sebentar. Tetapi hakikat ketenangan, hakikat kenyamanan tidak ada terkecuali dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan merasa dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini hakikat ketenangan. Ini hakikat ketenangan. Bahkan saya bisa bersumpah dengan nama Allah bahwa hanya di sini saja, tidak ada yang lainnya. Ketenangan yang sesungguhnya yang bisa dirasakan oleh manusia dimanapun dia. Apapun profesinya, dimanapun posisinya. Berapapun hartanya. Entah dia kaya, atau dia miskin, atau dia menengah, atau dia di atas, atau dia di bawah. Tidak ada ketenangan yang sesungguhnya melain lewat jalan ini. Tidak ada sama sekali. Tidak perlu dicari, tidak perlu diapa. Ini sudah sesuatu yang jelas, hukum yang sudah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada yang bertanya dan mengatakan, oh, orang saya ini beriman, tapi saya tidak pernah merasakan hal yang beda dari orang-orang yang tidak beriman. Kami jawab, berarti bisa jadi iman kita kurang. Berarti iman kita tidak menyampaikan kita menuju kenikmatan tersebut. Berarti iman kita belum cukup untuk membuat kita merasakan kelezatan-kelezatan itu. Walaupun kita mungkin rasakan secara sedikit, tapi yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam dari itu. Dengan mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan keinginan-keinginan nafsu kita, dengan itu Allah akan menggantikan kenikmatan yang semestinya kita rasakan dengan nafsu, Allah akan gantikan kenikmatan yang akan kita rasakan dengan jiwa. Di situ sebabnya, di situ jalannya, di situ arahnya ke sana. Dan itu semua bisa digapai melalui jalan, satu-satunya jalan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang menggiring kita, yang mengajak kita ke sana. Yang Allah utus, yang membawa kepada kita untuk mengajak kita dan memperkenalkan kita tentang hal-hal yang ada di sana. Itu tugas beliau SAW. Untuk menyelamatkan umatnya, zahiran dan batin, di dunia dan di akhirat. Di mana di selama seseorang ini hidup di dunia,
Dia butuh yang namanya aturan dalam kehidupan semua manusia. Dan begitu juga cara dia berperilaku dengan orang-orang atau dengan benda mati bahkan di sekeliling dia. Dia butuh yang namanya aturan. Dan di aturan itu pasti ada yang namanya balasan. Yang dimaksud kalau kita taati aturan, kita melakukan yang benar, pasti kita ada dapat ganjarannya atau balasan baiknya. Dan jika kita melanggar, pasti akan mendapat balasan buruknya yang untuk mendidik kita, yang mengarahkan kita di jalan tersebut. Maka aturan yang dibawa oleh sang Nabi Muhammad, ini adalah aturan yang paling sempurna, yang akan mendidik kita menuju jalan yang terbaik, yang terindah tadi. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan dibalas dengan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Contohnya, Nabi SAW bersabda, birru abakum tabarukum abna'akum wa'ifu ta'ifa nisa'akum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jagalah kalian dari keluarga orang lain. Jagalah kalian dari wanita-wanita orang lain. Jangan kalian ganggu wanita orang lain. Maka Allah akan jaga nanti wanitamu dari orang-orang yang akan mengganggu. Begitu juga para wanita. Janganlah kalian membuka pintu keburukan, membuka pintu-pintu kepada orang-orang laki di sekitarmu. Karena nanti laki-laki itu di sekitarmu akan dibukakan pintu juga oleh orang-orang lain. Dan seperti itu. Mungkin mengerti sudah maksudnya kemana. Wa'ifu ta'ifa nisa'akum. Dengan kalian berbakti, nanti anak-anak kalian akan berbakti. Dengan kalian menjaga hubungan, nanti hubungan-hubungan kalian juga, atau orang-orang yang dekat dengan kalian juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini balasan di dunia. Dari bakti kepada orang tua, dari sedekah ada balasannya, dari semua apa-apa yang kita lakukan, dari kebaikan ada balasannya, dari keburukan juga ada balasannya. Orang yang mencuri pasti ada akan suatu saat di yang pertama atau kedua atau ketiga kali dia ketahuan dan dicaci dan dihina di antara orang. Atau orang yang melakukan suatu kesalahan pasti akan datang waktunya dibalas, dan jika tidak, dia tidak akan lari kemana-mana dari balasan dan kisos di hari kiamat. Itu semua membimbing kita menuju jalan yang tadi kami sebutkan, yang dibawakan oleh sang Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting kita mengetahui bahwa ajaran ini dan pola hidup ini adalah pola hidup yang paling sempurna, yang paling baik untuk kita di kehidupan kita. Setelah kita mengerti itu, barulah datang tugas ataupun kewajiban dari majelis taklim dan majelis ilmu, dan majelis zikir, dan majelis maulid, dan pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW, dan ceramahnya para penceramah, dan pelajaran dari para ustadz, para habaib, para kiai, dan lain sebagainya. Baru itu bisa bermanfaat untuk kita. Baru kita bisa mengambil dan memetik buah dari setiap kegiatan-kegiatan yang baik. Tanpa pengertian yang kami sebutkan di waktu awal tadi, selama 20 menit kami jelaskan, selama itu semua, tanpa itu semua, hal-hal yang akan datang setelahnya ini tidak ada bermanfaat lagi. Karena itu, kita mulai dengan penjelasan tadi di awal. Karena itu sangat penting sekali untuk kita mengerti arah kita jalan di dunia ini. Setelah itu, derajat orang-orang dalam meniru Nabi Muhammad, dalam mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ajaran beliau, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Sayyidatna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatna Aisyah Ar-Ridha, dalam mengikutinya ada step, ada tingkatan-tingkatan, ada grade-grade-nya masing-masing, ada martabat-martabatnya masing-masing, yang semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi pendapatannya. Semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi kedudukannya di akhirat. Semakin tinggi martabatnya, semakin nikmat kehidupannya nanti di masa depan. Semakin tinggi martabatnya, semakin dekat kepada Sayyidatna Fatimah Az-Zahra, dan sampai tidak ada batasnya. Semakin rendah, ya semakin jauh. Tidak ada yang rugi, tetapi semakin untung dan semakin untung. Dan seperti itu. Begitu juga dengan Nabi SAW. Dengan mengikuti perintah-perintah dan ajaran beliau. Lihat para sahabat Nabi SAW. Apa dari sahabat Nabi ada yang merugi? Tidak ada yang merugi dari sahabat Nabi Muhammad. Tetapi ada yang membawa dan mendapatkan kenikmatan yang besar, seperti janji dari Nabi Muhammad bahwa dia dari ahli surga, itu Ashrul Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang diberi kabar gembira mereka akan masuk surga. Ada juga yang lebih tinggi,
yang Nabi SAW mengatakan kepada dia, engkau bersamaku, itu lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, lebih tinggi lagi. Nanti ada Sayyidina Abu Bakar, ada martabat-martabatnya. Para sahabat pun, martabat mereka itu mengikuti kadar mereka, kadar sempurnanya mereka dalam menaati Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran dan perintah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita. Siapa yang termulia dari kita? Yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di dunia ini. Bukan yang paling hebat, bukan yang paling tampan, bukan yang paling indah wajahnya atau tubuhnya, bukan yang paling banyak hartanya, atau lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di Al-Quran, di firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, mengadakan kalian berbagai macam bangsa, berbagai macam suku dan bangsa, dan yang paling mulia dari kalian yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu kemampuan di dalam diri kita untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini adalah takwa. Yang dimaksud mengikuti jalan yang tadi kami sebut, yaitu mengikuti arahan-arahan sang Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perintah-perintah beliau SAW kepada kita. Jadi mulianya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada suara aman. Dan seperti itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sang Nabi SAW membawakan kepada kita sangat amat banyak tuntunan, sangat amat banyak ajakan. Dan semua ajakan beliau ajakan yang indah, dan semua ajakan beliau ajakan yang baik, yang dimana beliau SAW mengajak kita untuk menjaga yang namanya akhlak, menjaga yang namanya budi pekerti. Itu yang pertama. Dimana beliau SAW mengatakan aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Di mana kalian nanti yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah yang akhlaknya paling baik. Di mana beliau juga bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan juga di Nabi SAW mengatakan itu, innama bu'itsu mu'allima. Aku diutus ini seorang guru dan pengajar. Ini maksud pengajar akhlak tadi, ini penerusan dari hadis yang tadi di riwayat yang sama, di hadis yang sama. Dan banyak lagi. Allah juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah pembawa ataupun sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung dan luhur. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibn Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik dan diajarkan oleh Allah yang itu adalah didikan dan ajaran yang paling indah dan sempurna. Jadi jalan kita di kehidupan ini adalah jalan mengikuti arah beliau. Yang itu yang paling sempurna, yang harus kita yakini bahwa itu yang paling sempurna di kehidupan kita. Di mana yang kita lihat? Di majelis-majelis ta'lim, di majelis-majelis dzikir, di majelis-majelis sholawat. Apa yang dibacakan di sana? Yang dibacakan di sana adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang dibacakan di sana adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di ceramahnya yang diceritakan apa? Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah? Yang di sana adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang itu semua manfaat dari maulid. Jangan sampai kita hadir maulid dan kita keluar tanpa membawa apa-apa. Jangan sampai kita hadir satu maulid pun. Kita hadir, kita ikut mendengar, kita untuk ikut melihat ajakan-ajakannya itu. Kita melihat orang-orang bersolawat kepada Nabi SAW. Dan kita tidak bertambah kecintaan kepada beliau. Dan kita tidak bertambah kerinduan kepada beliau. Karena
Dengan seperti itu kita merugi. Para saudara-saudariku, kita sangat merugi jikalau kita kita ketinggalan dari kelompok orang-orang yang jalan terus, mencintai terus, mengikuti terus Nabi Muhammad SAW. Kita merugi karena beliau sang Nabi SAW lah yang tadi kita sebut di awal membawa cahaya kebaikan untuk kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi sekalian alam. Jadi, kalau kita mau mencari rahmat Allah, carinya di Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau mencari kasih sayang Allah, itu ada di Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau mencari pengampunan Allah, itu ada di Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah manfaat majlis zikir dan majlis ilmu. Di dalam mencari rahmat Allah melalui Rasulullah. Mencari rahmat Allah dengan menyebut Rasulullah. Tadi kita sebut membaca sirah Nabi, membaca cerita Nabi, membaca akhlak Nabi, menasihati, mengingat tentang Nabi. Itu semua menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling dibutuhkan oleh kita adalah rahmat ilahi, adalah rahmat Allah. Karena dengan itu musibah kita dan masalah kita diangkat. Dengan itu kesulitan diangkat. Dengan itu dosa kita diampuni. Dengan itu kita lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu masalah-masalah kita dijauhi. Dengan itu kesulitan yang ada di sekeliling kita diangkat oleh Allah. Semua itu terikat seakan mata rantai satu persatu. Rahmat Allah terikat dengan Rasulullah. Jadi bagaimana kita dengan Rasulullah? Jika kita sudah baik, kita sudah melaksanakan, kita sudah mendekat, kita sudah cinta kepada Nabi dan meniru Nabi dengan kadar cinta itu dan tiruan kita kepada Nabi Muhammad itu, rahmat Allah akan mengalir dan datang kepada kita. Jadi semua dari awal ini adalah langkah demi langkah menuju kita sampai kepada puncak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang puncak tertingginya, harapan tertingginya adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang itu adalah bentuk rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmat teragung. Kan juga Nabi SAW mengatakan, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Al-maut aqrabu ila ahadikum min al-jannatu aqrabu min syiraki ahadikum min syiraqin ali ahadikum wan nar mithla dzalik." Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian, dan neraka juga seperti itu. Yang dimaksud kematian itu cepat datangnya kepada kita, tidak bisa kita prediksi. Maka rahmat terbesar dari Allah adalah di mana kita diberikan keselamatan di waktu wafatnya kita. Diberikan keselamatan di waktu diberikan kenikmatan, yaitu kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Marhaba, waalaikumsalam. في جلسة الآن نتكلم فيه. يلا السلام عليكم. Nah, seperti itu. Jadi tentang husnul khatimah itu adalah rahmat paling besar, kasih sayang paling besar yang Allah berikan. Karena pada saat itu tidak ada siapapun yang bisa membantu kita. Tidak ada apapun yang bisa menolong kita terkecuali kasih sayang Allah pada saat itu. Bahkan dikatakan bahwa setan itu pernah mengatakan kepada salah satu orang bahwa gasama dhahri, sesuatu yang mematahkan pinggangku, kata setan itu. Yang maksud saking menyakiti dia, seseorang yang berdoa husnul khatimah. Kenapa? Karena setan itu seumur hidupnya si orang ini berusaha menipu dia, mengajak dia, membisiki dia, mewas-wasi dia untuk bermaksiat, untuk meninggalkan amal baik. Nanti di akhir umurnya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah memberikan husnul khatimah, hilang semua amal setan yang berpuluh-puluh tahun selama hamba ini hidup, hilang semua pekerjaan dia dan dan kerja keras dia hilang semua karena mendapatkan husnul khatimah, yaitu penutup yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah rahmat terbesar. Kita bisa dapatkan rahmat dari mana? Melalui Nabi Muhammad SAW. Disitulah manfaatnya zikir, disitulah manfaatnya salawat, disitulah manfaatnya sunnah-sunnah Nabi untuk membawakan kepada kita kehidupan yang indah di dunia, dengan balasan-balasan yang indah di dunia, dan ketenangan di dunia, dan juga penutup penghujung dunia dalam keadaan husnul khatimah. Setelah itu kehidupan di akhirat, kebersamaan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Baik,
Terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, yakni Al-Habib Muhammad bin Munzir yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Harapan saya, semoga kita semua para jemaah dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yakni yang terhormat kepada Habib Muhammad bin Munzir. Baik, kepada para hadirin sekalian, kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Bagi para hadirin yang mau bertanya, saya persilakan kita membatasi pertanyaan kepada para hadirin. Tafadol masykurah. Sekali lagi saya himbaukan kepada para penanya yang mau para peserta yang mau bertanya, saya persilakan kita membatasi pertanyaan. Baik, mohon izin Al-Habib karena sudah ada pertanyaan yang tertera di kolom chat, maka saya mohon izin untuk membacakannya. Pertanyaan dari Saudari Rahmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Habib. Saya mohon izin untuk bertanya, bagaimana cara agar mendapatkan ketenangan juga semangat dalam ibadah, juga belajar agama di tengah keadaan bagaimana cara agar mendapatkan ketenangan juga semangat dalam ibadah dan juga belajar agama di tengah keadaan yang malas terus-menerus. Sudah mencoba istiqomah tapi lagi-lagi memilih membuang waktu sia-sia. Kepada Al-Habib dengan segala hormat saya persilakan, tafadhol masykurah. Baik. Cara kita tenang dalam beribadah. Karena ibadah itu bukan seperti makanan yang akan kita makan, atau es krim, atau permen, atau lain sebagainya yang di waktu kita buka itu kita makan langsung instan kita rasakan. Bukan seperti itu. Ibadah itu lebih seperti obat. Yang kita punya rasa sakit misalkan. Kita butuh makan tidak sekali, kita butuh makan berkali-kali, baru sedikit demi sedikit kita rasakan hasilnya. Setelah kita mulai merasakan hasilnya, baru kita mulai merasakan nikmatnya, dan seperti itu. Bukan seperti melakukan suatu kebaikan sekali saja kita langsung menunggu hasil yang maksimal, tidak mungkin. Seperti orang yang mau berolahraga misalkan, atau mau menurunkan berat badan. Tidak mungkin dia meninggalkan makan malam 1 hari, setelah itu dia langsung mau kurus. Nggak mungkin. Jadi itu mustahil. Orang di dunia saja mustahil, apalagi dengan batin kita. Kalau misalkan tubuh yang terbiasa makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang penuh dengan gula dan lain sebagainya, tidak mungkin dia bisa sehat dalam meninggalkan 1 hari atau beberapa jam. Bagaimana apalagi dengan hati kita yang selalu diisi dengan keburukan, diisi dengan maksiat, diisi dengan melihat hal-hal yang tidak baik, mendengar hal-hal yang tidak baik, membicarakan hal-hal yang tidak baik, memikirkan hal-hal yang kurang baik. Itu semua mengotori hati kita. Mana mungkin kita meninggalkannya dalam waktu sekejap, langsung mau merasakan hasil yang luar biasa. Kita akan merasakan hasil, pasti. Tetapi itu butuh tahap. Untuk merasakan hasil yang maksimal, itu butuh tahap, butuh langkah demi langkah. Dan untuk orang yang betul-betul jujur ingin mendekat kepada Allah, Allah akan bukakan dan Allah akan permudah jalannya. Sedikit demi sedikit. Kita lakukan sebisa kita dulu. Untuk yang tadi pertanyaan setelahnya, di mana tadi dibilang sudah niat istiqomah tapi buang-buang waktu lagi dan seperti itu berkali-kali, itu karena istiqomah kita harus dimulai dengan amal yang sedikit, amal yang ringan, amal yang mudah, bukan amal yang sulit, apalagi amal yang kita kurang mampu. Entah itu sholat, entah itu zikir atau lain sebagainya. Mulailah dengan amal yang mudah,
yang kau 100% mampu, jangan sampai kau tinggalkan. Misalkan kita contohkan sebagai salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kau tinggalkan salawat, selalu bersalawat kepada sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti jikalau kita kita merasa semangat, bisa menambah, tambah. Tapi contoh per hari jangan kurang salawat dari 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim misalkan. Kita ulang salawat itu selama 100 kali sehari, itu tidak akan mengambil waktu lebih dari mungkin 4 menit, tidak mungkin lebih. Atau mungkin bisa 1,5 menit atau 2 menit saja bisa cukup itu 100 kali dari salawat tersebut. Kalau kita bilang itu 3 menit, itu sangat mudah. Ya sudah, setiap harinya jangan kita tidur malam, ataupun awal kita bangun tidur, kita langsung wudhu, bersiap, sikat gigi, rapi-rapi, membaca sholawat itu. Ataupun sebelum tidur, ataupun waktu mana yang kira-kira nggak bakal hilang. Yang satu hari ini pasti akan kau lakukan. Bersolawat 100 kali. Atau di jalan menuju pekerjaan, atau di jalan menuju sekolah, atau apapun. Jangan kita melakukan kegiatan lain setelah kita menyelesaikan sholawat tersebut. Selesaikan 100. Nanti suatu hari kita punya rasa semangat. 100 kurang, saya harus tambah. Tambah, kau mau salawat sampai 1000 kali tidak ada masalah. Tetapi 100 ini jangan ditinggalkan. Lagi semangat, baca lebih dari 100. Tapi kalau semangatmu turun, jangan sampai kurang dari 100 tadi. Dan seperti itu pelan-pelan mengajarkan kita istiqamah walaupun sedikit. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abd an idza amila bi'amalin atqanahu innallaha yuhibbu minal abdi Allah yuhibbu minal amali adwamaha wa inqal. Sesungguhnya Allah menyukai dari seorang hamba jika melakukan suatu amal disempurnakan, dan Allah menyukai dari seorang hamba dari amalnya yang selalu berkesinambungan alias istiqomah walaupun amalnya sedikit. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik, Masya Allah, syukur kepada Al-Habib yang telah menjawab pertanyaan dari para penanya. Semoga terjawab dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menghindari bersalaman dengan non-mahram? Soalnya saat kita menghindari dari salaman malah dikatain sombong. Kepada Al-Mukarram dengan hormat saya persilakan, tafadhol masykur Habib. Baik. Biar kita dikatakan sombong nggak apa-apa. Yang penting kita tidak sombong, biarkan orang bicarakan kita sampai mereka puas. Karena itu tidak akan mengganggu kita. Tetapi, jelaskan dengan cara yang baik dan benar. Terkadang manusia itu merasa nyaman jikalau ada orang lain yang sama seperti dia. Yang dimaksud, contoh, kita melakukan suatu kesalahan di suatu perusahaan atau di suatu tempat atau di antara kita bersaudara, dan dilihat oleh orang tua kita, dilihat oleh manajer kita. Kalau kita salah sendiri, satu orang saja, yaitu diri kita mungkin akan merasa keberatan. Tapi kalau ada satu rekan kerja kita atau satu saudara kita juga salah, kita akan merasa sedikit tenang karena bisa dilempar bebannya atau kesalahannya kepada dua orang ini, bukan kita saja yang salah, kan begitu. Kita akan merasakan itu di urusan ini. Kebanyakan orang mengerti bahwa salaman bukan muhrim itu bukan hal yang 100% disetujui oleh semua orang. Yang dimaksud pada saat kita meninggalkan hal tersebut, terkadang mereka kayak merasa kehilangan teman dalam hal tersebut. Ataupun mungkin mereka belum mengerti, tetapi akan datang waktunya mereka mengerti dan akan menghormati pilihan kita. Jikalau sekarang di mana-mana orang-orang teriak, hormati pilihan masing-masing, hormati hak asasi orang masing-masing. Jadi kita punya hak atas diri kita sendiri untuk bersalaman kepada orang yang kita inginkan dan tidak bersalaman kepada yang kita inginkan. Kalau kita saja punya hak untuk memilih kita mau bicara dengan siapa, mau bersalaman dengan siapa, apalagi Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah punya hak untuk mengizinkan kita salaman dengan siapa, bersentuhan dengan siapa, dan dengan siapa yang kita tidak salaman dan tidak bersentuhan. Allah lebih berhak untuk kita ikuti daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang penting kita jangan sampai kita melakukan perintah Allah dan tanpa memerhatikan adab yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti, jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Apapun konsekuensinya, siapapun yang akan kita
yang akan marah kepada kita. Tetapi jangan sampai kita kehilangan adab, jangan sampai kita kehilangan hormat, jangan sampai kita tidak menghormati mereka atau melakukan itu dengan wajah kita yang itu bilang minta maaf saya tidak bisa salaman, atau tangannya biasanya saya lihat tuh ada yang tangannya begini, minta maaf saya tidak bisa salaman, atau bilang saya ada wudhu atau lain sebagainya, untuk menolak dengan cara yang lembut, selembut mungkin yang kita bisa. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala alam. Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Harapan saya semoga kita selalu mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Habib kita pada malam hari ini. Baik, kepada para hadirin, kita akan lanjut kepada penanya berikutnya yang terakhir. Karena kita dibatasi oleh waktu, time is over untuk waktu sesi Q&A. Maka satu pertanyaan lagi dari para penanya, yaitu dari saudari Haura Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, bagaimana caranya untuk menasehati orang tua untuk meminta sholat? Kepada Al Habib dengan segala hormat saya persilakan, tafadhol. Dalam orang tua kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lembut kepada mereka. Orang tua secara khusus, karena mereka jasanya kepada kita luar biasa. Mereka mendidik kita dari kita kecil, menafkahi kita dari kita kecil. Jadi jasa mereka kepada kita, apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membalas jasa orang tua kita, orang ayah bunda kita kepada kita. Mungkin mereka belum dapat hidayah untuk sholat atau lain sebagainya, tetapi kita lihat, berikan mereka nasihat dengan cara yang selembut mungkin, yang tidak mungkin mengecewakan mereka atau mengusik perasaan hati mereka sama sekali. Yang dimaksud cari cara yang paling lembut, yang paling berkasih sayang, yang paling baik untuk berbicara dengan orang tua kita, menasihati mereka. Nasihat apapun itu, entah itu tentang sholat, entah itu bahkan tentang masuk Islam sekalipun. Jangan sampai kita menyuruh atau kita menghardik mereka, atau kita bilang, kok nggak sholat sih, gimana sih, saya orang tua tidak sholat, gimana menyontohkan kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita bilang yang seperti itu. Tunjukkan kepada mereka akhlak yang paling baik, yang paling indah, yang paling suci, akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan menaati mereka kalau itu melanggar perintah Allah, tetapi selalu lakukan yang terbaik dengan mereka, nasihati dengan lembut. Sedikit demi sedikit, ceritakan tentang mulianya sholat, indahnya sholat, baiknya sholat, apa yang didapatkan dengan sholat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pahala di hari kiamat, mendapatkan dengan sholat kita pahala-pahalanya. Dan kita lihat di sunnah-sunnah Nabi dan di ceramah-ceramah orang-orang para penceramah, di situ banyak yang menceritakan tentang sholat. Yang saya jawab ini bukan jawaban tentang sholat saja, sholat ataupun misalkan menggunakan jilbab. Orang tua kita tidak mau menggunakan jilbab. Nah, jangan kita hardik, jangan kita paksa, diajak sedikit demi sedikit. Bahkan jikalau mereka non-muslim sekalipun, jangan sampai kita paksa untuk mereka masuk Islam. Jangan sampai bahkan kita bilang, ayo dong masuk Islam. Jangan, biar tunjukkan kepada mereka akhlak Islam. Tunjukkan kepada mereka kemuliaan Islam, mereka akan tergiring dan terbawa dengan sendirinya. Dan seperti itu. Itu caranya, itu polanya seperti itu. Jika dengan orang tua kita harus dengan pakai akhlak, pakai adab, dan tunjukkan kepada mereka cara yang terbaik. Berikan kepada mereka kemuliaan sholat, ceritakan kepada mereka keagungan sholat, dan selebihnya karena hati semua orang itu di tangan Allah, Allah yang mengarahkannya kemana yang Allah inginkan di akhir. Jangan lupa kita mendoakan mereka di balik mereka, yang dimaksud di waktu kita sendiri, di waktu kita sholat, di waktu-waktu kita berdoa, masukkan orang tua kita, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masukkan permintaan untuk hidayah dan permintaan untuk diberi taufik melakukan sholat, melakukan hal-hal yang tadi itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alam.
Baik, Masya Allah, Tabarakallah, syukur kepada Al-Habib yang telah menjawab pertanyaan dari para penanya, semoga terjawab. Semoga kita selalu semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf kepada para penanya yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya, karena kita dibatasi oleh waktu, time is over untuk waktu sesi Q&A. Maka kita akan lanjut kepada agenda berikutnya, yaitu statement closing atau berkah nasihat dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Mustawah. Kepada Al-Habib, kami persilakan dengan hormat. Ya, insya Allah semua yang kita sampaikan tadi bisa diingat dan dimengerti dengan benar, yaitu awal yang pertama, mengerti betapa indahnya dan betapa mulia dan luhurnya ajaran-ajaran Nabi SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa harusnya kita mengikuti, di mana di situ ada semua keindahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang setelah itu dengan itulah kita bisa hadir. Untuk itu kita hadir di majelis taklim, dan itu adalah bekal yang harus kita bawa dari setiap majelis yang kita hadiri, yang itu semua membawa kita untuk mencari rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat Allah itulah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di waktu wafat kita, di barzakh dan juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Wahai Allah, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'na ولا من يشاهدنا ولا من يسمعنا ولا من سوف يشاهدنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا مخالفتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أبرك الأمة للأمة، وانفع الأمة بالأمة، وانفعنا بعامتهم عامة وخاصتهم خاصة. وعلى هذه النيات وعلى كل نية شاملة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. والفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Habib yang telah memang duduk kita pada malam hari ini dan telah memberikan kita berkah nasihat dari Al-Habib. Semoga kita selalu mengamalkan atas ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yakni yang mulia Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Mustawah. Masya Allah, tabarakallah. Harapan saya semoga semua yang ada di majelis ini selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam berhijrah, serta istiqomah dalam menuntut ilmu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada narasumber. Sebelum kita masuk kepada agenda yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelumnya, first of all, saya sangat berterima kasih kepada narasumber yang telah memberikan berkah ilmu kepada kita semua. Semoga kita selalu semangat dalam menuntut ilmu, dan semoga berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin sekalian, kita akan masuk kepada agenda yang terakhir, yaitu penutupan. Terima kasih kepada Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Mustawah yang telah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada para penyelenggara dan seluruh hadirin yang telah ikut serta dalam kajian sharing session memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah acara sharing session yang disampaikan oleh guru kita yang mulia, Al-Habib Muhammad, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran jamaah semua. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua dapat saling memaafkan dan terus meningkatkan kebaikan. Saya Risma Hanubun selaku MC yang menemani teman-teman semua selama